Ya, halo sahabat Republik Investor. Bertemu lagi sama saya, Iksan. Nah, pada video kali ini kita akan coba untuk membahas sesuatu tentang outlook perekonomian Indonesia ya, khususnya sekarang kan udah mau memasuki kuartal 4. Kuartal 3 akan selesai dan kita akan masuk ke kuartal 4. Nah, sebelum masuk ke kuartal 4, kemarin ya, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan resesi. Karena menurut perhitungan dia dan tim, di kuartal 3 Indonesia pertumbuhan ekonomi masih akan minus. Minus berapa? Nanti kita akan coba bahas di slide berikutnya. Saya coba tampilkan share screen terlebih dahulu. Ya, jadi di sini kita ambil judul Indonesia akan resesi, selamat datang era suku bunga rendah. Maksudnya apa? Jadi Indonesia itu Kementerian Keuangan sendiri ya sudah memproyeksikan kita akan resesi. Resesi apa sih? Resesi itu pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam 2 kuartal berturut-turut itu mencatatkan pertumbuhan negatif, gitu ya. Nah, kuartal 2 itu kita Indonesia udah minus 5,32% terhadap GDP. Nah, kuartal 3 kalau kita ingat Presiden juga udah terus menekan menterinya untuk spending, untuk belanja. Tujuannya apa? Agar pertumbuhan kuartal 3 nggak kontraksi gitu. Dengan adanya spending harapannya pertumbuhan ekonomi akan ada. Nah, kita ke slide berikutnya. Sebentar, sebelum ke slide berikutnya, maksudnya era suku bunga rendah itu jadi ya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, terus Bank Indonesia selaku pengendali kebijakan moneter. Nah, itu akan menurunkan suku bunga. Sekarang udah rendah sih, udah di 4%. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan suku bunga yang rendah, harapannya kegiatan perekonomian bisa ekspansi, bisa berkembang. Dengan suku bunga yang turun, harapannya masyarakat bisa meminjam uang, bank mampu menyalurkan kredit dengan bunga yang rendah, harapannya masyarakat mau untuk meminjam dana tersebut dan kemudian merubah yang tadi telah disalurkan bank uangnya dirubah menjadi pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Simpelnya saya misalkan usaha tadinya nggak buka usaha jadi tiba-tiba buka gitu ya. Karena suku bunga yang rendah dan saya mungkin saja ditawarkan pinjaman dengan suku bunga yang rendah atau atraktif. Jadi kaitannya adalah ketika suatu negara pertumbuhannya turun, nah bank sentral di negara-negara di dunia itu berlomba-lomba untuk menurunkan suku bunga, termasuk Amerika. Nanti akan kita bahas. Tujuannya yaitu supaya consumer spending ya atau daya belanja masyarakat bisa kembali normal atau recovery. Terutama Indonesia ya, itu pertumbuhan GDP-nya juga 50% lebih itu dikontribusi oleh consumer spending. Jadi ayo kita bantu negara dengan cara belanja. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini ya, ini saya ambil dari virtual conference pers ya, diambil oleh CNBC Indonesia. Jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini Sri Mulyani memproyeksikan bahwa di bulan September Indonesia akan minus di kisaran 0,6 sampai minus 1,7. Nah, ini merupakan revisi ya. Sebelumnya itu Kementerian Keuangan masih optimis bahwa pertumbuhannya akan plus 0,2 sampai minus 1,1. Nah, artinya pergeseran ini bergeser agak ke kiri. Jadi sudah dipastikan akan minus di kuartal 3. Nah, tapi Kementerian Keuangan sendiri memproyeksikan bahwa di tahun 2021 pertumbuhan Indonesia akan kembali pulih dengan rentang kisaran 4,5 sampai dengan 5,5%.
Nah, kemudian OECD juga memperkirakan bahwa kuartal 3 Indonesia akan kontraksi sebesar minus 3,3%. ADB, Asian Development Bank, memproyeksikan bahwa kuartal 3 akan kontraksi minus 1%. Sementara konsensus Bloomberg, mediannya memproyeksikan minus 1%. Dan IMF minus 0,03% di bulan Juni. Tapi di 2021 mereka semua optimis bahwa Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan positif. Nah, apakah hanya Indonesia saja yang akan terkena resesi? Nah, jawabannya tidak. Ternyata di negara-negara maju justru kontraksinya itu diproyeksikan akan lebih parah. Nah, negara maju di sini saya contoh misalkan tetangga kita ya, Singapura. Singapura kuartal terakhir aja minusnya year on year minus 13%, di saat kita minus 5%. Gitu, artinya Singapura masih berpotensi untuk kembali terkontraksi pertumbuhannya. Bisa saja lebih dalam lagi dari minus 13. Kemudian negara-negara maju yang menarik itu Jepang ya. Jepang terakhir minus 9,9, Jerman minus 11, Brazil minus 11, Thailand minus 12%. Artinya rata-rata negara yang peers kita gitu ya. Ya, sorry tadi ada kendala jaringan. Nah, kita lanjut. Ya, jadi secara umum bahwa tidak hanya Indonesia yang akan diproyeksikan resesi. Jadi negara lain juga seperti itu ya, bahkan negara-negara besar. Bahkan hanya Indonesia yang kemarin single digit ya minusnya di kuartal 2, sedangkan negara maju lain justru mostly double digit. Nah, menariknya meskipun resesi diperkirakan akan dihadapi oleh Indonesia, dari sudut pandang investor retail gitu ya, investor retail ya indeks memang nggak kemana-mana, masih di level 5.000 aja gitu ya, 48 sampai 5.100. Dari sisi yield obligasi juga yang 10 tahun di level 6,9%, masih terkendali lah. Jadi nggak koreksi banget gitu. Yang menarik adalah justru investor SBR ya. Jadi obligasi retail ini SR ini sukuk gitu. Jadi yang versi syariahnya. SR13 ini bisa jadi gambaran bahwa demand retail di investasi itu masih tinggi. Nah, ini mungkin saya bisa cerita sedikit. SR13 itu merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Gitu ya, obligasi pemerintah, tenor 3 tahun, rate-nya itu 6,05%. Awalnya, ini hanya dijual 5 triliun. Nah, teman-teman bisa bayangkan, laku sampai 24 triliun. Artinya apa? Demand-nya itu tinggi terhadap obligasi ini. Bayangin aja, 3 tahun 6%, dan itu memang tradable ya, obligasi ini bisa diperdagangkan. Jadi kalau teman-teman udah beli, terus lihat besok harga SR-nya naik, gitu ya, misalkan suku bunga diumumkan turun lagi, pasti itu korelasinya terbalik, jadi harga obligasi akan naik, gitu, merespon kebijakan itu. Nah, ketika naik, teman-teman bisa jual ketika udah punya SR13. Jadi sifatnya tradable ya namanya. Nah, yang menarik adalah dari berita ini itu memberikan gambaran bahwa rata-rata investor ini front loading istilahnya. Strategi investasinya front loading. Maksudnya front loading itu apa? Jadi membeli semua itu di depan, di awal. Kenapa terjadi? Karena mereka berpikir bahwa suku bunga masih akan turun. Nah, kalau suku bunga masih akan turun, misalkan habis SR13 itu pemerintah merilis ORI gitu ya, obligasi retail Indonesia. Bisa dipastikan penawaran kuponnya akan lebih rendah dari penawaran saat ini.
Nah, misalkan SR13 itu 6,05% 3 tahun. Besar kemungkinan kalau pemerintah menerbitkan ORI lagi, itu kuponnya bisa di bawah 6,05%. Kenapa bisa terjadi? Ya karena view suku bunganya masih akan turun. Karena yang menentukan kupon sekali lagi Kementerian Keuangan. Nah, yang dimaksud front loading adalah misalkan ya ini SR13 6,05%. Beli aja sekarang diborong di depan. Kenapa? Karena next kalau ada penjualan ORI oleh pemerintah, rate-nya bisa di bawah 6%. Misalkan ORI nanti rilis kuponnya 5,75%. Artinya kan lebih tinggi 6% yang sekarang kan yang dijual pemerintah melalui SR13. Nah, itulah yang dimaksud dengan front loading. Gitu. Jadi investor retail yang kami lihat ini dia berbondong-bondong beli SR13 karena takut akan rilis penerbitan obligasi berikutnya, rate-nya akan turun lagi gitu. Itu yang dimaksud dengan front loading. Jadi yang saya maksud dengan kenapa sih ada slide ini, intinya saya mau tampilkan bahwa investor sekarang view-nya front loading dan masih melihat potensi suku bunga akan turun ke depan. Nah, hal itu dikonfirmasi oleh The Fed, Bank Sentral Amerika. Ya kan? Nah, di sini di FOMC-nya per September, stay low for longer. Oke. Pertama, FOMC The Fed mengatakan suku bunga akan rendah dalam jangka waktu panjang. Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada level 0 sampai 0,25%. Nah, ini level suku bunga yang sama ketika krisis terjadi di 2008. Nah, dot plot, jadi ada titik-titik lah, kayak survei gitu ya, konsensus, mengisyaratkan bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga mendekati 0 setidaknya sampai tahun 2023. Meski 4 pejabat The Fed berharap bahwa ada satu kali kenaikan suku bunga di tahun 2023. Jadi kelihatan ya teman-teman bahwa kita juga mengacu ke suku bunga Amerika. Nah, mereka aja nih arahnya suku bunganya akan tetap sampai 2023. Gitu. Itu pun harapannya yang kedua ya, dia berharap inflasinya dengan suku bunga rendah, The Fed berharap inflasinya akan mencapai target 2% dalam jangka waktu panjang. Artinya apa? Misalkan udah tahun 2023, terus inflasinya belum sampai 2%, besar kemungkinan suku bunganya masih akan dipertahankan di level itu. Nah, terus selain itu, The Fed itu sedang menggelontorkan likuiditas melalui namanya QE ya. Gitu. Jadi The Fed melanjutkan pembelian treasury dan MBS. MBS itu mortgage backed securities. Setidaknya pada laju saat ini untuk mempertahankan smooth marketing functioning. Jadi bayangin teman-teman suku bunganya dipertahanin rendah, inflasi diharapkan naik di 2%. Caranya supaya naik adalah salah satu dengan menginjek likuiditas di pasar melalui treasury bill maupun mortgage backed securities. Nah, terus terakhir secara umum pemulihan ekonomi terjadi lebih cepat dibandingkan perkiraan. Namun outlook ekonomi ke depan masih diselimuti ketidakpastian ya, uncertainty yang tinggi. Bahkan dapat merevisi ekonomi proyeksinya yang mencerminkan penurunan GDP yang lebih rendah serta tingkat pengangguran yang lebih rendah di tahun 2020. Nah, intinya di sini jadi jelas ya, Indonesia bagaimana stance-nya, The Fed juga bagaimana posisi kebijakannya. Jadi kalau ditanya apa nih harapan investor? Ya investor sampai saat ini juga masih dilanda kekhawatiran. Jadi ada risk on, ada risk off-nya. Nah, jadi risk off-nya itu apa? Tadi ya, tidak ada tambahan The Fed terkait QE ya untuk saat ini. Maksudnya tidak tambahan tuh yang tadi, yang di slide sebelumnya hanya itu. Belum ada lagi wacana untuk menambah QE lagi. Ketidakpastian stimulus fiskal AS. Nah, di Amerika juga ada politiknya sedikit ya. Ada dua partai, Republik dan Demokrat. Mereka masih terus berdebat mengenai stimulus fiskal Amerika. Koreksi saham di Amerika ya dipimpin oleh sektor teknologi.
kasus COVID-19 di Eropa juga kembali meningkat. Itu yang menyebabkan risiko akan kembali muncul. Bahkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sedang menimbang-nimbang untuk kembali melakukan lockdown di Inggris. Nah, BOE atau Bank of England sedang mengkaji penerapan NIR ya, atau negative interest rate. Nah, ketika Bank Eropa udah negatif, jadi cukup sulit untuk berpandangan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga dalam jangka waktu tertentu. Terakhir, tensi politik antara Amerika dan Tiongkok tinggi ya. Itu kalau kita perhatiin TikTok dan Oracle kan mau diakuisisi gitu kan. Sebelumnya TikTok mau sama Microsoft tapi nggak jadi. Sekarang Oracle. Nah, terancam batal gitu. Karena tensi politik tadi. Terus risk on-nya ya lebih kepada bagaimana caranya meredam angka positif case COVID-19. Khususnya di Indonesia ya. Kita nggak bicara global lah. Di Indonesia kuncinya itu sih. Jika itu bisa diatasi, kayaknya pertumbuhan ekonomi akan recovery dengan dalam jangka waktu yang cukup cepat gitu, karena kekhawatirannya udah mulai mereda. Nah, terus ya ini ya, ECB akan menambah stimulus, euro akan menguat, ya harapannya dolar akan melemah gitu. Tapi untuk kurs saya nggak terlalu bisa banyak bicara ya, karena banyak variabel yang harus dibahas ketika kita bahas kurs. Gitu sih intinya. Nah, inti dari risk on dan risk off ini yaitu pelaku pasar keuangan global tetap cautious ya, atau khawatir sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan ya stay safe, stay healthy, dan semoga ekonomi Indonesia dan global cepat pulih. Salah satunya dengan meredam penyebaran virus ini. Jadi sebenarnya juga balik ke kita ya, kalau kita bisa jaga kondisi, semoga itu juga bisa membantu perekonomian negara. Itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah.